Saya Kalista Prakasa Sugianto dengan NIM 22S10058. Di sini saya akan menanggapi atau menjawab pertanyaan dari Pak Gregorius berdasarkan video YouTube yang sudah saya tonton tadi. Dari video YouTube yang sudah saya tonton, saya bisa mendapatkan arti damai memiliki banyak arti. Arti kedamaian berubah sesuai dengan hubungannya dengan kalimat. Damai juga dapat berarti sebuah keadaan yang tenang, seperti yang umum di tempat-tempat terpencil, mengizinkan untuk tidur atau meditasi, dan juga damai dapat menggambarkan keadaan emosi dalam diri, dan akhirnya damai dapat berarti kombinasi dari definisi-definisi di atas. Konsep damai juga berbeda di setiap orang, sesuai dengan budaya dan lingkungannya. Damai juga berarti tidak ada kekerasan, tidak ada peperangan, dan juga tidak ada terorisme yang terjadi di dalam lingkungan tersebut. Menurut Martin Luther King, perdamaian ada dua. Yang pertama, perdamaian jamak, perdamaian tidak dimonopoli oleh kelompok tertentu. Yang kedua, perdamaian damai dan tenang, artinya bebas dari gangguan dan cobaan. Yang kedua, ada sejahtera. Definisi sejahtera berbeda-beda tergantung dalam hal apa. Dalam istilah umum, sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, sehat, dan damai. Dalam video yang sudah saya tonton, tidak ada yang namanya perdamaian, damai, dan sejahtera. Fenomena tersebut tentang genosida dan etnis Tionghoa yang menjadi kambing hitam. Sejarahnya, setelah Indonesia merdeka, etnis Tionghoa menjadi target diskriminatif karena ekonomi mereka yang signifikan. Pada tahun 1954, alat-alat penggiling milik etnis Tionghoa disita, dan etnis Tionghoa dilarang mengimpor barang-barang mereka ke luar negeri. Pada 1965, G30 SPKI semakin menyulitkan etnis Tionghoa karena etnis Tionghoa dianggap sebagai komunis dan banyak orang Tionghoa yang dibunuh dan dibantai. Namun, pada saat kejatuhan Soeharto pada tahun 1998 membuat perbedaan semakin rumit. Perasaan iri hati semakin menyulitkan etnis Tionghoa. Kesan bahwa etnis Tionghoa adalah orang yang koruptor, kejam berasal dari kebijakan yang memisahkan etnis Tionghoa dengan etnis yang lain. Dari video di atas terbukti bahwa damai sejahtera sangat susah sekali untuk dicapai. Ada saja halangannya, seperti ambisi untuk berkuasa, strategi politik yang kotor, kebencian, dendam, cemburu, ketidaktahuan, dan ketidaksengajaan. Sekian untuk yang jawaban nomor 1 dari saya. Kegiatan new normal yang sudah saya lakukan selama ini berawal dari bangun pagi dan sarapan lalu mandi sebelum ke kampus. Lalu saya siap-siap dan berangkat ke kampus dengan teman saya. Lalu mengikuti kelas di kampus bersama teman-teman. Setelah selesai kelas, jika pulang sore, saya akan mampir ke toko Kopma untuk kegiatan organisasi saya. Setelah itu saya pulang ke kos, mandi dan bersih kamar. Setelah itu saya makan malam bersama teman-teman saya dan mengerjakan tugas jika ada tugas. Setelah itu bermain dengan teman kos saya setelah mengerjakan tugas saya. Jika sudah menunjukkan pukul 11 malam, saya akan sikat gigi dan bersih-bersih badan, lalu tidur. Ayat Alkitab Yesaya 48 pasal 18 yang saya gunakan untuk terapkan setiap harinya mengatakan seperti ini, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Sekian dari saya, terima kasih.